Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Tak lupa pula junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mana memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman terang pada saat ini. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan nilai-nilai Islam dalam tradisi ngantar pakatan. Melatar belakangi kebudayaan, menurut para ahli yaitu Malinowski bahwa tujuannya adalah untuk memuaskan manusia yang berada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi tradisi ngantar pakatan terlibat karena ingin memuaskan anggota masyarakat yang mengadakan tradisi ngantar pakatan tersebut. Memuaskan dalam arti kesenangan di dalam tradisi tersebut, tidak menghilangkan nilai utama yang ada pada adat tradisi dan budaya tersebut. Para ahli lain yaitu Sibarani juga mengatakan kearifan lokal dan budaya ujungnya adalah mempunyai tujuan adanya kedamaian dan kesejahteraan. Dalam arti tradisi ngantar pakatan yang selalu dilakukan masyarakat Sambas selalu membawa adanya kedamaian dan kesejahteraan dalam tradisi tersebut. Latar belakang bahwa kebudayaan itu menurut para ahli mengatakan bahwa tujuannya untuk memuaskan manusia yang berada di masyarakat itu yang mempunyai kearifan lokal. Jadi apa pentingnya kebudayaan itu diangkat? Kenapa kita membincangkan tentang kearifan lokal? Bahwa ternyata segala kearifan lokal itu ujungnya adalah mempunyai tujuan, dengan kedalamannya di sana ada kesejahteraan. Dengan kata lain, saya ingin mempromosikan latar belakang ini bahwa ngantar pakatan itu adalah memiliki kedamaian dan kesejahteraan. Kemudian juga kearifan lokal yang ada di Sambas itu ternyata tidak hanya mempunyai nilai yang terangkat dari nilai masyarakat suku Melayu yang ada di Sambas, akan tetapi dia sangat kuat mengangkat nilai-nilai agama. Sehingga kepantasan masyarakat Sambas yang tidak terbantahkan adalah masyarakat yang religius. Artinya bahwa masyarakat Sambas itu memiliki nilai-nilai budaya dan kearifan lokalnya, tidak menghilangkan nilai-nilai utama religius di samping nilai budaya. Kota Sambas dikenal sebagai kota toleransi, oleh karena itu mengadakan acara ngantar pakatan sangatlah aman karena tidak ada mengganggu, membuli, dan lain-lainnya, sehingga pada saat acara berlangsung terdapat kedamaian dan kesejahteraan. Teori Islam sebagai agama. Menurut Dr. Wahab MAG, Islam menjadi agama yang memandu umat dan pengikutnya secara aktual dan mengadaptasi pada segala masa dan zaman. Islam dalam agama memiliki arti selamat, damai, penyerahan diri, tunduk, pasrah, patuh, dan bersih. Tradisi menurut Islam. Tradisi Islam adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan turun-temurun oleh masyarakat yang dilakukan di dalamnya mengandung ajaran-ajaran Islam. Contohnya pengertian adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai hukum, kebiasaan, norma hukum, dan yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat. Adat yang diwariskan secara turun-temurun dari pangkalan-pangkalan sejarah yang masih berjalan dipertahankan hingga saat ini oleh masyarakat adat, memiliki dudukan tertinggi dan komunitas adat tersebut. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan memiliki seseorang atau sekelompok atau yang diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun-temurun. Unsur-unsur kebudayaan cara universal. Kebudayaan sendiri memiliki sebagai unsur-unsur seperti sistem bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, dan sistem teknologi, sistem ekonomi, serta sistem religi. Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Artinya, sebuah tradisi merupakan warisan dari nenek moyang yang mengandung nilai-nilai tertentu yang dipegang
teguh oleh pengikutnya, sebab diyakini kebenarannya tradisi akan selalu diteruskan dan dijaga kelestariannya. Mayoritas suku yang tinggal di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, ialah suku Melayu, yang biasa dikenal dengan sebutan Melayu Sambas. Melayu adalah suatu identitas suku bangsa yang memiliki 3 ciri utama, yaitu berbicara dengan bahasa Melayu dan berkehidupan dengan budaya Melayu dan beragama Islam. Tradisi yang tetap dijaga kelestariannya dan berkembang di kalangan masyarakat Melayu Sambas, khususnya di daerah Desa Singaraya, salah satunya ialah tradisi Ngantar Pakatan, merupakan tradisi budaya lokal. Hal-hal yang menarik dari Ngantar Pakatan juga bermacam-macam di Kabupaten Sambas, memiliki ciri khas berbeda dari setiap desa. Ada yang sebagian desa melaksanakan Ngantar Pakatan dengan beras dan uang, telur dan beras, hanya beras, dan ada juga sebagian desa yang hanya memberikan uang. Juga ada yang dilaksanakan di Kabupaten Sambas, tapi khususnya di daerah Singaraya Kecamatan Semparu. Ini tradisi Ngantar Pakatan dengan 1 ekor ayam dan 1 kilo beras. Tradisi Ngantar Pakatan merupakan salah satu tradisi yang selalu ada ketika salah satu masyarakat Melayu di daerah Singaraya mengadakan acara pernikahan. Tujuannya dilaksanakan tradisi Ngantar Pakatan tersebut bagi masyarakat, yaitu untuk melestarikan kebiasaan nenek moyang terdahulu, menanamkan rasa cinta dan hormat terhadap tradisi yang sudah lama dilakukan. Dari sekian banyaknya tradisi yang dimiliki oleh suku Melayu Sambas, penulis hanya mengambil salah satu tradisi yang ada, yaitu Ngantar Pakatan. Uniknya tradisi Ngantar Pakatan dalam pesta pernikahan masyarakat Melayu yang identik dengan Muslim di Kabupaten Sambas seolah-olah menjadi kewajiban yang tidak tertulis secara formal. Tradisi pasti berkaitan dengan yang namanya adat atau istiadat, sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan. Sebagian besar pewaris tradisi yang ada di Indonesia adalah orang-orang yang beragama, maka tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan sebuah tradisi terdapat nilai-nilai agama yang diikut sertakan. Tradisi selalu terkait dengan adat atau sesuatu yang harus dijalankan atau harus dilaksanakan. Tradisi dan adat istiadat selalu konteks yang sama, di mana tradisi selalu berbaur dengan adat istiadat yang dipercayai oleh sejumlah atau sekelompok masyarakat. Adat merupakan inti dari tradisi yang ada karena pertumbuhan masyarakat mempunyai pengaruh besar dalam pemahaman agama. Sedangkan agama dapat mempengaruhi sebuah tradisi atau adat istiadat. Tradisi memiliki banyak ritual-ritual yang berkenaan dengan kepercayaan. Bermula dari adat inilah terkandung nilai-nilai yang dilakukan dalam tradisi umat beragama. Karena tradisi ini merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika ada acara pernikahan desa di Singaraya, Kecamatan Separuh, Kabupaten Sambas, yang memiliki tradisi turun-temurun dari para leluhur mereka. Tradisi Ngantar Pakatan merupakan salah satu tradisi adat istiadat yang sampai sekarang masih melekat dan pada kalangan sekelompok masyarakat Melayu di daerah Singaraya Kecamatan Separuh, Kabupaten Sambas. Tradisi adalah suatu ide, keyakinan, atau perilaku dari suatu masa lalu yang diturunkan secara simbiolis dengan makna tertentu kepada suatu kelompok atau masyarakat. Berdasarkan adat istiadat masyarakat, kita dapat mengenal karakteristik dari suatu etnik, sekaligus dapat memperbandingkan keunikannya dengan etnik lain. Tradisi bisa juga sebagai pemisah atau sebagai corak tersendiri bagi suku mereka. Maka sangat penting sekali untuk melestarikan yang namanya tradisi atau kebiasaan. Hal ini sudah menjadi sebuah kebanggaan dan dijadikan kebiasaan sebagai kelompok yang melaksanakannya. Semacam ini sudah bersifat kodrati, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam tradisi inilah terkandung nilai-nilai pendidikan agama yang banyak tidak disadari dan dipahami oleh masyarakat sekarang ini. Melakukan tradisi hanya sekedar melaksanakan apa yang harus menjadi kewajiban dari nenek moyang. Tradisi yaitu sesuatu yang sudah diwariskan oleh nenek moyang untuk ditaati dan dipatuhi. Tradisi dan adat merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan
dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, kebudayaan diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menjalani kehidupannya. Kebudayaan tidak akan ada tanpa manusia, sebaliknya manusia tanpa kebudayaan tidak akan bisa bertahan dalam mengurai kehidupan. Mengikuti konteks kemajuan dari masa ke masa lalu, ada perubahan, apakah dalam bentuk penyempurnaan dengan unsur-unsur budaya baru atau bahkan unsur-unsur budaya yang lama tidak lagi relevan sehingga digantikan oleh unsur-unsur budaya yang baru, lahirnya tradisi atau budaya yang diwarisi secara turun-temurun oleh nenek moyang dari dulu hingga sekarang ini. Patut kita apresiasi dan patut kita lestarikan. Dengan demikian, Islam sangat mengapresiasi dengan adanya tradisi atau kebudayaan dari nenek moyang. Dengan kata lain, bahwa lahirnya tradisi atau budaya ini, Islam sangat mendukung selama tradisi ataupun budaya ini tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Dari pengertian tersebut, bahwa tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan pada suatu masyarakat tersebut yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga sering dilaksanakan atau dilakukan dari dulu hingga sekarang. Tradisi dapat dijadikan pedoman baik, ucapan maupun perbuatan adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan dalil syarak, tidak menghalalkan yang haram dan tidak juga membatalkan yang wajib. Tradisi merupakan norma kebiasaan masa lalu yang secara turun-temurun diakui, diamalkan, dipelihara, dan dilestarikan oleh sekelompok masyarakat, sehingga merupakan totalitas yang tak terpisahkan dari pola kehidupan mereka sehari-hari. Lanjut, tradisi ngantar pakatan. Tradisi ngantar pakatan adalah sebutan dalam bahasa Melayu dialek. Kabupaten Sambas memiliki banyak ragam budaya. Salah satunya adalah tradisi ngantar pakatan, yang berasal dari kata ngantar, artinya membawa atau menghantar, sedangkan pakatan artinya sepakat atau setuju. Tradisi ngantar pakatan adalah suatu adat istiadat di mana satu keluarga diundang ke rumah yang punya acara seperti pernikahan dan keluarga tersebut membawa beras, ayam, dan uang. Ngantar pakatan dilaksanakan 1 hari sebelum hari besar pernikahan. Pelaksanaan ngantar pakatan dilaksanakan pada sore hari, pada umumnya pernikahan dan pada keluarga. Tetangga maupun teman yang diundang hanya datang dan membawa uang saja, serta makan hanya 1 kali. Lain halnya yang ada di Kabupaten Sambas, pernikahan dilakukan selama 2 hari, yaitu hari motong-motong, yaitu ngantar pakatan, atau hari kecil dan hari besar. Hari kecil dilaksanakan pada sore hari mulai dari jam 3 sampai jam 5 sore dengan membawa ayam, beras, dan uang serta makan sore. Menu makan sore dan besok pagi merupakan menu yang berbeda. Menu makan di sore hari berupa ikan asin, gulai-gulayan, cencalok, mie goreng, dan sambal terasi. Sedangkan hari besar merupakan makan besar yang dilakukan di siang hari. Menunya berupa sapi, ayam, ikan, telur, sup, dan sambal goreng kentang. Pernikahan di Kabupaten Sambas tidak dilakukan dengan prasmanan, melainkan dengan saprahan. Saprahan adalah makna bersama yang dilakukan dengan menggunakan tangan oleh masyarakat Melayu Sambas yang terdiri dari 5-6 orang dengan duduk bersila yang melingkar untuk menikmati menu. Tujuannya ialah sebagai salah satu perwujudan kebersamaan dan silaturahmi antar masyarakat Sambas. Lanjut, pelaksanaan tradisi ngantar pakatan pada Desa Singaraya, Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas. Berdasarkan data yang berasal dari hasil observasi, melakukan wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Dari sumber data tersebut bahwa tradisi ngantar pakatan sebelumnya terlebih dahulu memberitahukan kepada masyarakat sebelum acara pernikahan diselenggarakan. Lahirnya kebiasaan atau tradisi ngantar pakatan menurut mereka memang sudah ada sejak dahulu kala yang tetap terpelihara secara turun-temurun dari nenek moyang, khususnya yang ada di Desa Singaraya. Nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi ngantar pakatan pada Desa Singaraya, Kecamatan Semparu, Kabupaten Sambas.
sesuai dengan fokus penulisan yaitu tentang nilai-nilai pendidikan Islam yang dapat diambil dari pelaksanaan ngantar pakatan pada masyarakat Melayu Sambas, Desa Singaraya, Kecamatan Separu, Kabupaten Sambas. Maka nilai-nilai yang ada dalam tradisi ngantar pakatan ialah memiliki yang pertama, nilai tolong-menolong. Sikap yang tampak pada saat acara ngantar pakatan berlangsung, sikap yang muncul yaitu datang ke rumah orang yang mempunyai hajat, menyiapkan barang yang digunakan dalam ngantar pakatan yaitu ayam dan beras. Ketika para tetangga atau masyarakat datang ke rumah tuan rumah yang mempunyai hajat. Ketika para tetangga dan keluarga diundang oleh tuan rumah, para tetangga berbondong-bondong untuk datang ke rumah tuan rumah yang mempunyai hajat untuk membantu dan masyarakat yang membantu masak untuk mempersiapkan hidangan yang akan disantap oleh para tamu. Seperti membantu memotong ayam dan ibu-ibu mencuci piring, gelas serta para tamu selesai makan. Pada tradisi ngantar pakatan juga menemukan unsur-unsur kerjasama, yaitu sejak awal acara masyarakat membantu persiapan sampai akhir acara pernikahan. Yang kedua, nilai silaturahmi. Acara tradisi ngantar pakatan mengarah kepada kebaikan hubungan antara manusia sesama muslim, sehingga akan menciptakan keharmonisan persaudaraan antar sesama muslim. Tanpa disadari dengan menghadiri acara tersebut, maka para tamu akan bersalaman dengan tamu lainnya yang mungkin sebelumnya mereka jarang bertemu. Ketika menghadiri acara ngantar pakatan, para tamu saling bersalaman, menanyakan kabar dan berbicara hal lainnya. Dengan bertamu dan bersalaman antara para tamu yang hadir dalam acara tersebut tentunya akan mempererat tali silaturahmi persaudaraan di antara tetangga, keluarga maupun masyarakat sekitar. Yang ketiga yaitu nilai memuliakan tamu, yang tampak ketika para tamu datang disambut oleh tuan rumah di depan rumah dengan bersalaman dan senyum menanyakan kabar. Disediakan tempat yang bersih dan rapi, serta tuan rumah menyuguhkan makanan yang akan disantap ketika para tamu datang. Sambil menunggu tamu lainnya datang pada acara tersebut, dan juga terlihat ketika tamu pulang, tuan rumah mengucapkan terima kasih, bersalaman, dan berwajah ceria dengan para tamu yang hadir. Baik, sekian dari penyampaian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.